saya kuliah di dua jurusan yang berbeda. Pola pikir dari kedua jurusan yang saya ambil ini sangat jauh berbeda, teman-teman. Dan alhamdulillah, dua-duanya saya selesaikan tepat waktu. Uniknya adalah, walaupun kedua jurusan ini mempunyai pola pikir yang sangat berbeda, ternyata punya kunci yang sama untuk bisa menguasainya. Dan saya rasa semua ilmu sepertinya bisa dikuasai dengan dua kunci ini. Saya bekerja di sebuah bidang yang juga berbeda dengan dua jurusan yang saya kuliah tadi. Bagaimana cara saya belajar dengan cepat, belajar menguasai apa yang saya kerjakan yang sebenarnya bukan bidang saya, ya dengan dua kunci tadi. Assalamualaikum, selamat datang di Ruang Tapas saya. Kali ini saya akan membagikan sebuah rahasia, yaitu dua kunci untuk bisa memahami apapun yang kita pelajari. Dari semua ilmu, apapun yang kita pelajari sebenarnya cuma punya dua kunci. Jadi gini, saya 9 tahun di Malang, 6 tahunnya saya kuliah di dua jurusan yang berbeda. Lalu setelah itu 3 tahunnya saya bekerja di sebuah bidang yang juga berbeda dengan dua jurusan yang saya kuliah tadi. Jurusan saya yang pertama di Fakultas Teknik, dan di jurusan saya yang kedua yaitu Fakultas Agama Islam. Dan alhamdulillah, dua-duanya saya selesaikan tepat waktu. Wow, biasa aja kan? Yang menarik adalah, pola pikir dari kedua jurusan yang saya ambil ini sangat jauh berbeda, teman-teman. Di jurusan saya yang pertama, yaitu di jurusan teknik, lebih tepatnya jurusan teknik mesin. Jurusan ini benar-benar mengandalkan logika untuk sebuah pembenaran. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan logika, tidak masuk akal, tidak rasional bahasanya, maka akan tidak dipercaya. Sekalipun yang berbicara itu adalah dosen. Wow, seram ya. Apakah itu kurang ajar? Tidak. Karena memang kita dididik untuk seperti itu. Kita dididik untuk mempunyai pola pikir seperti itu. Harus kritis. Jadi siapapun yang berbicara, kita tidak boleh langsung percaya. Bahkan kalau ada di antara kita yang pola pikirnya tidak seperti itu, maka ada yang salah dari segi cara dia berpikir. Pola pikir dia ada yang salah menurut jurusan saya yang pertama. Di jurusan saya yang kedua, yaitu jurusan Bahasa Arab dan Wawasan Keislaman di Fakultas Agama Islam, beda lagi. Yang menjadi patokan utama pembenaran yaitu ada dua, Quran dan hadis. Cuma dua ini. Adapun yang lain kayak perkataan para sahabat, athar, ataupun perkataan para ulama-ulama terdahulu, itu nomor sekian. Tapi semuanya akan selalu dibandingkan dengan Quran dan hadis, sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, maka ditolak. Di dalam jurusan saya yang kedua, dalam agama Islam. Jadi jurusan ini sangat tegas sekali. Maka setiap apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita bahas, akan selalu kita bandingkan dengan Quran dan hadis. Bagaimana dengan Quran dan hadis? Bagaimana dengan Quran dan hadis? Seperti itu terus. Beda dengan jurusan saya pertama tadi. Jurusan saya pertama tadi itu siapapun bebas berpendapat. Siapapun boleh berbicara. Asalkan masuk akal, bisa dilogikakan, rasional, bisa dibuktikan, maka dapat dipercaya. Bisa diambil pendapatnya. Di jurusan saya pertama tidak ada pernyataan bahwa harus sesuai dengan hukum ini, hukum ini. Semua hukum itu dipakai. Tapi jika bisa dibuktikan tanpa harus cocok dengan hukum itu, maka bisa diterima di jurusan saya yang pertama. Jadi benar-benar pembuktian secara fisik adalah patokan utama. Uniknya adalah, walaupun kedua jurusan ini mempunyai pola pikir yang sangat berbeda, ternyata punya kunci yang sama untuk bisa menguasainya. Dan saya rasa semua ilmu sepertinya bisa dikuasai dengan dua kunci ini. Bahkan saya sudah katakan di awal tadi bahwa saya bekerja juga selama 3 tahun. Setelah saya kuliah tadi dua jurusan itu, saya bekerja selama 3 tahun lebih di bidang yang berbeda dari kedua jurusan yang saya selesaikan itu. Bagaimana cara saya menyesuaikan diri? Bagaimana cara saya belajar dengan cepat, belajar menguasai apa yang saya kerjakan yang sebenarnya bukan bidang saya, ya dengan dua kunci tadi. Sama, semua ilmu sepertinya sama. Kalau kita bisa menguasai dua pola ini dan kita sudah memahami polanya, insya Allah akan mudah kita mempelajarinya. Apa dua kunci itu? Dua kunci itu adalah mampu berpikir dan sadar. Ya, cuma dua kunci itu.
Jadi saya kuliah selama 6 tahun di 2 jurusan yang berbeda, dan saya kerja pun di bidang yang berbeda. Hanya 2 kunci yang saya pakai, yaitu mampu berpikir dan sadar. Kedengarannya memang simple, berpikir dan sadar. Dan setiap orang pasti merasa bahwa dia sudah seperti itu. Dia sudah bisa berpikir dan dia sadar. Karena dia tidak tidur, dia tidak menghayal, ya kan? Tapi tidak semudah itu. Untuk sampai ke tahap itu, sampai ke titik itu, tidak semudah membalikkan telur dadar. Balikan telur dadar susah nggak sih? Pokoknya itulah, gak mudah intinya untuk sampai ke titik itu. Bahkan ada yang sudah sampai S2 pun ada yang belum bisa mampu ke titik ini. Mampu berpikir dan benar-benar dia sadar. Sombong banget sih. Gila, apa sih maksudnya? Oke, kita akan bahas. Yang pertama yaitu berpikir. Untuk menjelaskan apa itu berpikir dan bagaimana cara berpikir, bagaimana tahap seseorang dikatakan dia sudah mampu berpikir, itu sebenarnya panjang. Dan insya Allah saya akan buatkan di video yang berbeda, di video khusus untuk menerangkan apa itu berpikir. Dan kita butuh waktu yang lebih panjang agar kita bisa benar-benar memahaminya. Tapi untuk pemahaman sekadar untuk menyambungkan dengan 2 jurusan tadi yang saya anggap sama kuncinya, maka saya kasih contoh aja, langsung ke jurusan itu. Misalnya gini, saya dapat informasi bahwa air bisa digunakan sebagai bahan bakar. Saya dengar info seperti itu. Kalau kita hanya mendengar, oke, saya juga pernah dengar, iya, orang-orang bilang seperti itu, dan cuma sampai di situ, maka kita tidak akan dapat apa-apa dari informasi itu. Begitupun apapun yang dikasih sama dosen kita, sama guru kita, sama siapapun yang kita anggap guru, dia menyampaikan kepada kita dan kita mendengarnya dan kita bilang, ya itu benar atau itu salah, dan kita hanya berhenti di situ, kita tidak lanjutkan, maka kita tidak akan dapat apa-apa di situ. Ketika saya mendengar informasi itu dan saya langsung percaya, oh ya itu benar, atau bla 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 bla, saya tidak akan dapat sesuatu dari situ. Tapi kalau kita pikir, memang benar, memang bisa seperti itu. Kenapa kita tidak pakai air saja daripada kita memakai bensin ataupun yang lain? Kita harus beli tiap hari kan. Kalau air kan kita tinggal ambil. Kalaupun kita harus beli, harganya murah sekali. Bagaimana cara kerjanya? Apakah sama seperti air, tinggal dituang ke tangki dan bisa dipakai seperti itu? Atau mungkin ada sesuatu yang dirubah dari air itu? Apa ada komponen tambahan yang kita harus tambahkan agar kita bisa menggunakan air sebagai bahan bakar? Atau airnya dirubah, kandungan-kandungan air dirubah, atau seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul kalau kita sudah mampu mengaktifkan proses paling dasar dari berpikir. Jadi itu bukan sekedar kepo atau apa ya, tapi itu proses dasar, proses awal dari kita berpikir. Kalau kita terus berpikir dan mulai meneliti, pada akhirnya akan kita simpulkan pernyataan itu benar atau tidak, komponen apa yang harus ditambahkan, bagaimana cara kerjanya. Kita akan sampai kesimpulan seperti itu dan kita akan katakan bahwa kita bisa menerapkan ini di mana, di kondisi yang seperti apa yang harus ditambahkan, bagaimana cara kerjanya. Oke, itu jurusan saya yang pertama, berpikir dan menggunakan pembuktian fisik sebagai patokan sebuah kebenaran, sebuah pernyataan. Jadi kita harus membuktikannya secara fisik. Di jurusan saya yang kedua, di Fakultas Agama pun sama, berpikir. Saat saya mendengar sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa wanita muslimah wajib berhijab, harus menutup aurat. Ketika saya mendengar pernyataan itu dan saya mengatakan, oh iya, saya pernah dengar, memang seperti itu, atau enggak, ada juga yang mengatakan bahwa begini-gini, saya cuma berbicara, sekedar meresponnya dengan berbicara seperti itu, maka saya tidak akan dapat apa-apa dari situ. Tapi saat kita mulai berpikir, kita akan bertanya, siapa yang bilang seperti itu? Dari mana dasarnya? Di ayat Quran yang mana yang menyatakan seperti itu? Ada nggak dibahas di hadis seperti itu? Begitu terus prosesnya sampai kita menyimpulkan pernyataan itu benar atau tidak. Jadi kita menggunakan Quran dan hadis sebagai patokan pembenaran. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Nanti kita bisa simpulkan bahwa wanita muslimah harus berhijab atau tidak, itu benar atau salah, kita bisa buktikan sendiri dengan menggunakan Quran dan hadis. Nah, itu proses berpikir yang saya maksud. Karena ada sebagian orang yang ketika mendengar informasi, dia langsung mengatakan, ya itu benar, itu salah, tapi tidak melakukan proses selanjutnya, yaitu menelitinya dan mulai memikirkannya. Akibatnya apapun yang dikatakan orang, iya. Setiap dia belajar sesuatu, dia langsung percaya begitu saja dan
dia ikutin, ternyata dia tidak memikirkannya baik-baik. Ketika kalian yang masih belajar atau masih kuliah atau apapun lah, ketika mendengar sesuatu yang dikatakan oleh gurunya atau dikatakan oleh seseorang dosen misalnya atau siapapun yang berbicara, dia langsung membenarkan atau menyalahkan begitu saja tanpa dia teliti ini bagaimana pembuktiannya, bagaimana prosesnya, maka kita tidak akan dapat apa-apa dari situ. Percayalah, seberapapun lamanya kita belajar, kita tidak akan dapat apa-apa di situ. Oke, kita selesai belajar, dapat nilai yang baik, kita wisuda, kita sarjana. Tapi setelah itu kita bingung, mau ngapain ya? Apa kita kuliah di jurusan yang salah? Itu adalah perkataan orang-orang yang belum mampu mengaktifkan pikiran. Dan yang kedua adalah sadar. Sadar yang saya maksud di sini bukan sekedar orang yang membuat salah terus dia bertobat, dia minta ampun. Bukan itu. No. Itu hanya sebagian kecil dari kata sadar. Sadar yang saya maksud di sini adalah benar-benar kita sadar apa yang sedang kita lakukan sekarang, sedang di mana kita sekarang, apa keterbatasan kita, apakah yang kita lakukan sekarang sudah sesuai dengan tujuan kita atau tidak, apa impian kita, kenapa kita mau melakukan ini. Karena kadang kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak sadar sebenarnya apa yang sedang kita lakukan sekarang. Oke, sekarang kita mungkin menganggap kita sadar, tapi kita melakukan ini dan ketika ditanya kenapa kamu melakukan itu, dan kita menjawab, kita mau melakukan saja, tanpa ada tujuan. Kadang kita melakukan sesuatu tanpa kita sadar. Buat apa semua ini kita lakukan? Banyak orang seperti itu. Melakukan sesuatu tapi dia tidak tahu apa tujuannya. Kenapa dia melakukan ini? Kita sedang duduk dengan siapa? Tapi siapa yang kita pikirkan? Ini kesadaran seperti ini. Kalau kita tidak benar-benar memikirkannya, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tanpa kita sadar kita sedang apa. Dan selama kita belum mampu mengaktifkan kesadaran kita belum mampu mengontrol kesadaran kita, maka percayalah, yang kita lakukan hanya main-main. Yang kita lakukan sia-sia, buang-buang waktu. Ayo sadar. Dan sadar ini adalah pembatasan dari kunci yang pertama, yaitu berpikir. Karena kadang kita kalau sudah terlanjur berpikir, kita berpikir terlalu jauh, apapun kita pengen tahu, kita kepo semuanya, kita mau tahu, kita berpikir terus, kita mau tahu sampai dalam-dalam ini, tanpa sadar kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi harus ada sadar. Kita harus sadar diri bahwa apa yang sedang kita lakukan, apakah ini bermanfaat nantinya untuk kita pelajari, apakah tidak. Kalau tidak, berhenti, cari yang lain yang lebih mendetail. Jadi sadar ini untuk mengontrol keingintahuan kita, mengontrol cara berpikir kita dengan sadar. Sadar ini adalah kontrolnya. Jadi kalau berpikir adalah sebuah energi yang kita gunakan untuk mengetahui sesuatu, maka sadar adalah kontrol daripada energi itu. Kalau tidak, energi kita akan terbuang percuma kalau kita tidak sadar. Untuk melatih kesadaran ini, sebenarnya dalam Islam ada suatu aktivitas yang bisa kita gunakan. Ada suatu fasilitas yang bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu khusyuk dalam sholat. Seseorang yang mampu untuk khusyuk dalam sholat, maka dia akan bisa sadar ketika dia sedang sholat. Misalnya dia sedang khusyuk sekali dalam sholat, maka dia tahu apa yang sedang dia lakukan, ayat apa yang dia baca, gerakan apa yang sedang dia lakukan, dan dia akan menyambungkan hatinya kepada Zat yang Maha Segalanya. Sambungkanlah pikiran kita, hati kita dengan yang Maha Segalanya. Sekian dulu ruang tapa kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.